Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kini kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Bacaannya dari Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai ayat 14. Jika Bapak Ibu sudah siapkan Alkitab dan sudah dapat bagian bacaan Alkitabnya, mari kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu, Allah yang telah menyertai perjalanan kehidupan kami sekeluarga di hari ini. Terima kasih karena Tuhan mengumpulkan kami semua, tiap-tiap anggota dalam rumah tangga kami, untuk kami memulai ibadah, dan kini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami mengakui hanya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu saja kami dimampukan untuk mengerti firman ini. Maka biarlah dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pencemaran Korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Bapak Ibu hadir dengan beragam status sosial di tengah-tengah masyarakat, bahkan mungkin juga dalam kehidupan keluarga, setiap kita pasti sangat ingin
yang namanya dihormati. Dan ketika kita mendapat penghormatan dari orang lain, sikap hormat dari orang lain, kita pun sangat menginginkan kalau boleh sikap penghormatan yang orang lain berikan kepada kita, tujukan kepada kita, itu didasari dengan ketulusan, supaya perjalanan kita pun bersama-sama dengan semua orang bisa selalu ada dalam kondisi yang baik. Menghormati orang lain tidak ada salahnya. Menghormati sesama tidak ada salahnya. Toh kita belajar menghormati dari dalam rumah tangga kita masing-masing. Yang muda menghormati yang tua. Yang berpendapat kita hargai. Ketika Bapak Ibu dan saya bisa belajar untuk menghormati sesama dengan begitu hebatnya, Bapak Ibu dan saya pun diingatkan melalui pembacaan dalam ibadah keluarga saat ini. Pribadi besar yang punya kuasa dalam kehidupan kita, dia sangat layak untuk kita hormati. Dia sangat layak untuk mendapat tempat yang paling terbaik ketika kita menunjukkan penghormatan kepadanya. Sayangnya dalam perjalanan kehidupan bangsa pilihan Allah melalui Maleaki, Allah menegur bangsa pilihannya. Kenapa Allah tegur? Karena Allah melihat bahwa mereka yang saya tuntun, mereka yang saya selamatkan, mereka yang saya ajar, yang saya didik, tidak lagi melihat bahwa Allah yang telah menolong mereka, Allah yang senantiasa mendidik mereka, Allah yang terus menunjukkan kasih setia kepada mereka, tidak lagi dihormati, tidak lagi ditakuti. Nah, ketika bangsa Israel tetap bertahan dengan gaya hidup yang tidak sesuai itu, maka ada kemungkinan bangsa-bangsa lain jadi tidak tahu bahwa atau mungkin bangsa-bangsa lain jadi sanksi ketika orang katakan bahwa Allahnya orang Israel itu hebat. Bagaimana kehebatan Allah dari bangsa Israel itu bisa kelihatan kalau umatnya saja tidak menunjukkan sikap hormat yang layak kepadanya. Kalau para imamnya saja tidak lagi menguduskan kehidupan mereka sehingga pelayanan pun menjadi cemar. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ketika orang tidak menghormati kita, ketika seseorang tidak menghargai, menghormati pendapat kita, kita kecewa, kita marah. Ketika Allah melihat kehidupan jemaat yang tidak sesuai lagi dengan kehendaknya, ia marah. Dan tidak salah baginya untuk marah. Karena ketika ia marah, ia menegur, ia mau ada proses yang terjadi dalam kehidupan kita, ia mau kita mengalami pembaharuan sehingga kita punya gaya hidup itu kembali menjadi pribadi-pribadi yang punya gaya hidup sesuai dengan kehendaknya. Apa sulitnya sih untuk menghormati Tuhan dengan layak? Apa sulitnya sih untuk menguduskan kemuliaan namanya melalui kehidupan kita? Tidak ada yang sulit. Mengapa tidak sulit? Karena ia layak untuk dihormati. Karena ia Allah yang kudus, maka kita pun harus menunjukkan kekudusannya yang nyata dalam kehidupan kita. Dan itu perlu. Sebab ada banyak bangsa, ada banyak umat manusia yang harus memperoleh keselamatan. Hormatilah dia dengan cara hargai waktu persekutuan dengannya. Hormatilah dia dengan cara kasihilah setiap orang yang saat ini ada bersama-sama dengan Bapak Ibu. Hormati dia dengan cara Bapak Ibu terus bekerja dengan kejujuran, dengan ketekunan. Hormatilah dia di tengah-tengah persekutuan yang hadir dengan beragam latar belakang. Hormatilah dia ketika kita boleh dihadirkan sebagai para pelayan di tengah-tengah gereja. Dan ketika sikap hormat dan takut kepada Tuhan itu mau kita kerjakan dengan ketulusan, akan ada banyak tantangannya. Tetapi kiranya tantangan-tantangan itu tidak membuat Bapak Ibu dan saya kemudian berhenti untuk merubah kebiasaan hidup yang lama. Bapak Ibu, di tahun ini ketika kita sudah sampai di 1 bulan di penghujung tahun 2020, Tuhan izinkan kita menghadapi pandemik yang sampai saat ini masih kita gumuli. Tuhan izinkan kita
untuk kembali hidup dalam perenungan yang sungguh akan kebaikan Tuhan. Dan sampai di ujung tahun ini, Bapak, Ibu, dan saya ditegur, bahkan diingatkan kembali oleh Tuhan. Sudahkah kita menghormatinya dengan cara yang lebih baik? Sudahkah kehidupan kita memperlihatkan namanya? Jangan sampai Tuhan menegur kita. Jangan sampai Tuhan menunjukkan kemarahannya kepada kita lalu kita mau berubah. Ketika firman Tuhan menyapa kita, mari respon itu dengan baik. Sehingga Tuhan menolong kita berproses, sehingga yang terbaik itulah yang kita berikan bagi Tuhan. Bapak Ibu, mari ingat Allah kita itu kudus, Dia punya kuasa, Dia kuat, dan Dia harus dihormati. Hormatilah Dia dengan gaya hidup Bapak, Ibu, dan saya yang benar. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih banyak karena Engkau menuntun kami untuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk firman yang Tuhan beritakan bagi kami, yang kami renungkan bersama-sama. Minta ampun atas setiap sikap dalam hidup kami yang benar-benar tidak layak di hadapan-Mu. Kami terkendala untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi karena banyaknya kedagingan yang menguasai kehidupan kami. Dengan kasih-Mu Tuhan, kiranya semua kedagingan kami itu lenyap, agar kami dapat menjadi pribadi yang menghormati Engkau dengan lebih baik lagi. Minta ampun karena dalam kehidupan rumah tangga, kami hidup dengan sesuka hati. Kami yang adalah orang tua, kami anak-anak tidak mampu menunjukkan bagaimana seharusnya Engkau dimuliakan, seharusnya Engkau dihormati dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami yang berjalan dengan hikmat sendiri, yang lebih mengutamakan perasaan kami sendiri, telah membuat Engkau tidak mendapat penghormatan yang layak dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami yang sampai hari ini bekerja lebih banyak fokus dengan semua pendapatan yang bisa kami miliki sekalipun caranya tidak baik. Ampuni kami Tuhan karena kami masih bertahan dengan gaya hidup yang lama seperti itu, sehingga tidak ada berkat yang kami terima, dan sekalipun ada banyak berkat kami masih merasa tidak cukup untuk segala sesuatu yang ada pada diri dan kehidupan kami. Secara khusus kami para pelayan minta ampun kepadamu ya Tuhan, ketika kami hadir sebagai pribadi yang masih membawa kedagingan kami sendiri, sehingga tidak ada satu pelayanan yang bisa kami kerjakan dengan maksimal. Kalaupun ada banyak kegiatan yang kami kerjakan, ternyata semua itu tidak menunjukkan penghormatan yang tulus kepadamu. Ampuni kami Tuhan dalam kehidupan persekutuan, baik dengan masyarakat maupun dengan sesama saudara kami yang seiman. Kami masih sulit untuk menjadi satu anggota tubuh yang baik dan yang layak di hadapan-Mu. Kami masih hadir dengan ego kami sendiri, sehingga sama sekali tidak ada penghormatan yang layak kepadamu. Tuhan, ampunilah kami Tuhan Yesus. Bantulah kami, kiranya Roh Kudus-Mu menopang kami, untuk kami menjadi pribadi yang bersedia untuk bertobat dan hidup di dalam pengasihan dan juga tuntunan tangan-Mu. Hamba berdoa bagi tiap keluarga dalam jemaat ini, Tuhan berkatilah kehidupan mereka satu persatu. Dan hari ini terima kasih untuk banyaknya hal yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Tuhan, yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang butuh semangat Tuhan anugerahkan damai sejahtera, yang harus bertekun dalam mengerjakan tanggung jawab baik sebagai pelajar terutama, Tuhan beri semangat yang melimpah dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati seluruh jemaat kami, biarlah damai sejahtera-Mu memampukan jemaat kami untuk mampu memberi kehidupan yang lebih baik lagi, menjadi persembahan yang baik di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus berkatilah para pemimpin,
Tuhan Yesus, berkatilah tiap-tiap orang yang bekerja di pemerintahan, secara khusus kami yang ada di Tarakan. Tuhan, lindungi para pemimpin kami, sehingga mereka pun bekerja dan menunjukkan penghormatan yang layak kepadamu ya Allah, yang memimpin perjalanan kehidupan mereka sebagai para pejabat negara di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa untuk setiap tenaga medis dan orang-orang yang ada di garda terdepan selama masa pandemik ini masih berlangsung. Tuhan, dalam kami mengerjakan beragam kegiatan, kiranya Tuhan arahkan kami, Tuhan mampukan kami hidup dan beraktivitas sesuai dengan hikmat dari-Mu Tuhan, sehingga kami benar-benar menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang mau mengurangi penyebaran wabah pandemik COVID-19. Tuhan berkati tiap-tiap orang yang saat ini mungkin menjalani masa karantina secara mandiri. Tuhan berkati mereka yang sudah positif. Tuhan berkati mereka yang saat ini sementara menunggu hasil swab. Kiranya setiap anggota keluarga kami semua boleh dalam keadaan yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk setiap waktu peribadahan, secara khusus ibadah keluarga yang masih bisa kami kerjakan sampai di minggu ini. Kiranya semua ibadah yang kami kerjakan selama di rumah itu berkenan di hadapan Tuhan, itu menunjukkan sikap hormat kami kepadamu. Ampuni kami Tuhan dengan segala kesalahan yang kami perbuat, dan kasihanilah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa